Berkali-kali IHSG sudah menguat ya Sinta ya, sudah 4 hari berturut-turut dan bahkan sudah kembali menyentuh level all time high-nya. Kalau kita lihat secara intraday bahkan pada hari ini IHSG secara mengejutkan menyentuh level 8.200, lebih tepatnya di level 8.217 dan pada saat ini parkir di level 8.169,28. Ini menjadi pekan yang sangat optimis begitu ya bagi para investor. Kalau kemarin kita cermati pergerakan pasar saham di secara keseluruhan sebenarnya investor masih galau begitu karena bergerak di zona merah kemudian kembali lagi di zona hijau, tapi nampaknya hari ini berbeda karena memang hari ini konsisten berada di zona hijau. Di detik-detik pertama pembukaan langsung terbang dan bahkan menyentuh level 8.200-an di sesi 1. Memang kalau kita lihat secara sentimen atau secara katalis sebenarnya yang paling berpengaruh adalah di mana Bank Indonesia baru saja mengumumkan posisi cadangan devisa pada akhir September 2025 yang memang mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, cadangan devisa pada akhir September sendiri adalah sebesar 148,7 miliar US dollar dan ini lebih rendah dibandingkan dengan pada Agustus 2025 yang sebesar 150,7 miliar atau mengalami penurunan sekitar 2 miliar USD dalam sebulan, di mana penurunan ini mencerminkan langkah aktif dari Bank Indonesia sebenarnya adalah upayanya untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah itu sendiri di tengah volatilitas pasar keuangan global yang cukup tinggi karena kita tahu pada akhir September lalu kan memang rupiah ini sempat melemah terhadap dolar Amerika Serikat, Sinta. Baik, lalu selanjutnya terkait sentimen ya, bahwa kalau tadi sampaikan sudah membahas terkait dengan devisa, lalu selanjutnya sentimen terkait dengan harga timah dunia yang ternyata tembus rekor tertinggi selama 6 bulan. Ini seperti apa, Dina? Ya, memang menarik untuk dicermati bahwa ada beberapa komoditas yang terus menyentuh level tertinggi. Tadi kalau disebutkan oleh Sinta yaitu berkaitan dengan timah, justru yang menjadi istilah informasi utama di beberapa hari terakhir di redaksi CNBC Indonesia sendiri adalah berkaitan dengan rekor harga emas. Tapi kalau kita lihat sendiri kalau dari timah memang terhadap berkurangnya pasokan dari dua produsen. Pengaruh utama dari harga timah, kita mulai dari komoditas timah itu sendiri yaitu dari Indonesia dan juga Myanmar, di mana harga timah sendiri 3 bulan di London yaitu Metal Exchange dengan kode CMSN3 ini melonjak lebih dari harga 37.500 USD per ton atau sekitar harganya di level 620,44 juta rupiah pada perdagangan Jumat 3 Oktober. Dan level ini merupakan yang tertinggi sejak April 2025 ketika pasar global juga sempat terguncang akibat gangguan produksi di tambang BCA Republik Demokratik Kongo, di mana lonjakan ini terjadi setelah pemerintah Indonesia menutup lebih dari 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung yang selama ini menjadi salah satu sumber pasokan global, di mana ini adalah merupakan langkah tegas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memperketat rantai pasokan timah dunia dan memperkuat persepsi pasar akan kelangkaan logam ini dan akhirnya mendorong harga naik signifikan. Di mana kenaikan harga timah dunia ini juga menjadi kabar positif bagi PT Timah Tbk atau dengan kode emiten TINS sebagai produsen utama logam timah di Indonesia, di mana harga yang lebih tinggi ini kan memang berpotensi untuk meningkatkan nilai ekspor dan juga margin keuntungan mengingat sebagian besar penjualan perusahaan dilakukan ke pasar internasional dalam denominasi dolar Amerika Serikat. Namun di sisi lain penutupan tambang ilegal ini juga memicu tantangan baru yaitu karena berkurangnya pasokan biji timah lokal yang selama ini turut menopang kegiatan produksi nasional. Meski demikian, dalam jangka pendek kebijakan penertiban tambang ini justru berpotensi untuk menjaga stabilitas harga dan juga menekan kelebihan pasokan global dengan momentum harga yang kuat dan juga kebijakan domestik yang mendukung tata kelola industri yang lebih tertib. Prospek kinerja emiten tambang timah nasional tetap terjaga di tengah tren penguatan harga komoditas logam dunia, Sinta. Baik, jadi memang kalau kita lihat nih harga komoditas saat ini memang cukup volatile begitu ya. Bukan hanya logam mulia, tadi batu bara juga harganya cukup volatile, bahkan mengalami penurunan. Lalu sentimen selanjutnya ya ini terkait dengan program magang Kemnaker yang resmi dibuka ini. Seperti apa sebetulnya sentimen ini dapat mempengaruhi ya pergerakan pasar, terutama mungkin pasar keuangan di tanah air? Ya, mungkin ini kabar gembira begitu ya, terutama buat kaum Gen Z begitu yang sedang memasuki atau masa transisi masuk ke dunia kerja begitu, di mana ini adalah bentuk dukungan dari pemerintah Republik Indonesia lewat Kementerian Ketenagakerjaan yang resmi membuka program magang nasional berbayar mulai hari ini. Di mana program ini kan memang ditujukan bagi 20.000 lulusan baru yang belum bekerja dengan insentif setara dengan upah minimum kabupaten kota maksimal di level 3,3 juta rupiah per bulan selama 6 bulan. Di mana Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur menjelaskan bahwa program ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk
tahun pertama pelaksanaan di tahun 2025, di mana program ini dibuka untuk 20.000 peserta magang, sebanyak 500 perusahaan swasta telah mendaftar untuk ikut serta dalam program magang nasional ini. Dan salah satunya yang saya dengar juga CNBC Indonesia juga menjadi bagiannya begitu. Nah, dari jumlah ini tersedia lebih dari 10.000 posisi magang bagi lulusan baru di seluruh Indonesia, di mana program ini diharapkan bisa menyerap tenaga kerja di level fresh graduate, sekaligus mendongkrak ekonomi. Wah, mungkin kabar baik ya. Iya, siapa tahu Genzi ada yang mau bekerja daftar juga, atau mau magang mencoba dulu ya. di redaksi CNBC Indonesia begitu kan lewat program ini, Sinta. Baik, jadi ini seperti memberi angin segar dan juga memberi harapan ya di tengah adanya gelombang PHK, tapi juga ada penerimaan, ada juga posisi-posisi atau kesempatan kerja baru begitu ya bagi para Gen Z. Dan sebenarnya harapannya adalah nantinya daya beli masyarakat yang terdorong. Karena kan jadinya kan kelompok-kelompok Gen Z ini juga jadi punya daya beli untuk mulai berbelanja, untuk mulai memenuhi kebutuhan kehidupan masing-masing begitu kan, harapan ke depannya demikian, Sinta. Baik, jadi mereka memiliki keberdayaan begitu ya. Betul. Dina, lalu selanjutnya terkait dengan nilai tukar rupiah. Kalau kita lihat nilai tukar rupiah ini selama bulan September ini cukup bikin was-was ya dan digdugder banget ya lihat rupiah ya. Tapi kalau kita lihat di perdagangan tadi di hari ini ya, rupiah mengalami penguatan. Nah, tapi mungkin boleh dibahas Dina terkait dengan bagaimana sebetulnya nasib rupiah ini di sepanjang bulan September di tahun 2025 ini. Ya, seperti yang sudah Sinta katakan tadi, sebenarnya kan akhir September adalah merupakan gunjang-ganjing rupiah terhadap dolar Bikin Amerika. was-was ya. Betul, kalau tidak salah bahkan sempat menyentuh level 16.700. Buat teman-teman yang menyimpan dolar sih ini kabar baik begitu, tapi buat kita yang bertransaksi dalam rupiah ini agak deg-degan, terutama yang bergerak di bidang impor. Ini kan juga bikin deg-degan. Nah, kalau kita lihat atau melihat dari data definitif, nilai tukar rupiah sepanjang perdagangan September 2025 sendiri kan sudah mengalami pelemahan hingga lebih dari 1% terhadap dolar Amerika Serikat ke posisi 16.660 per dolar Amerika Serikat, di mana pelemahan rupiah ini terjadi seiring dengan menguatnya dolar Amerika Serikat atau DXY secara global, di tengah ekspektasi bahwa The Federal Reserve tidak akan terlalu dovish dalam kebijakan moneternya, di mana kondisi ini mendorong penguatan indeks dolar Amerika Serikat atau DXY yang berimbas pada pelemahan mata uang lainnya, termasuk salah satunya adalah rupiah. Hal ini membuat adanya peningkatan kebutuhan intervensi, yaitu dari Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar di pasar falas, akibatnya sebagian cadangan devisa yang tadi kita sudah bahas harus digunakan untuk menahan volatilitas rupiah agar tidak melemahnya tuh terlalu dalam, Sinta. Baik, jadi terakhir Dina terkait dengan sentimen Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto yang mengatakan bahwa investasi ini terjadi peningkatan, sebetulnya seperti apa sih ini untuk realisasi dari investasinya? Yes, kalau kita lihat memang kan pemerintah pada saat ini terus berupaya untuk menarik investasi. Yang memang sering bicara adalah Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto berkaitan dengan menarik investasi ini, mengatakan bahwa realisasi investasi nasional hingga kuartal 3 2025 sudah mencapai ke level 1.400 triliun rupiah, dan dengan demikian di mana capaian ini sudah setara 73,68% dari target investasi, yaitu di level 1.900 lebih triliun rupiah pada tahun ini. Di mana Menteri Erlangga mengatakan bahwa capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan kuartal 2 tahun 2025 sebesar 942 triliun rupiah. Adapun Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM akan mengumumkan realisasi investasi kuartal ketiga 2025 pada akhir bulan ini. Dan sayangnya Erlangga tidak mengungkapkan nih pendorong dari peningkatan investasi ini tuh sebenarnya karena apa. Erlangga hanya menegaskan bahwa investasi menjadi penopang penting pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan dia pun juga menekankan bahwa di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga masih tumbuh solid. Buktinya pada kuartal kedua, ekonomi RI sendiri tumbuh mencapai 5,12%, meskipun memang ini agak pro dan juga kontra begitu ya, apakah memang pertumbuhan ekonomi ini mencerminkan kondisi yang ada begitu, Sinta. Baik, tapi harapannya semoga di kuartal ketiga di tahun 2025 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa tumbuh positif di tengah situasi yang cukup menantang ya.